Ibu. Buat kawan-kawan di mari. Mobil mundur ke belakang. Mobil mundur. Kita mampu mempertahankan itu semua kawan-kawan. Dan kita berharap penuh kawan-kawan warga untuk bisa lebih ke tengah kawan-kawan. Rapi. Satu tujuan, satu komando kawan-kawan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Untuk kawan-kawan masa aksi, silakan yang memegang bendera spanduk silakan ke depan. Yang memegang bendera spanduk dan segala tuntutannya silakan maju ke depan. Baik kawan-kawan semua, silakan masuk dalam barisan kawan-kawan. Untuk kawan-kawan pemuda mahasiswa atau kawan-kawan warga Pasar Kemis, tolong bantu masyarakat Kebun Sayur untuk bisa merapikan barisannya kawan-kawan. Kawan-kawan semua yang memegang bendera. Mari kita melihat negosiator lagi berdiplomasi lagi bernegosiator sama pihak kepolisian. Kita minta solidaritas dari warga Pasar Kemis. Oke. Mari kita melihat negosiator lagi berdiplomasi lagi bernegosiator sama pihak kepolisian. Kita minta solidaritas dari warga Pasar Kemis untuk menyampaikan solidaritasnya terhadap warga Kebun Sayur untuk akan mendampingi warga untuk mengobservasi semua orang beragam yang berhutan dan terampas tanahnya warga. Tapi mana buktinya? Selama itu warga berhutan. Apakah selama itu dapat BPP? Apa kerjanya warga dapat BPP sendiri? Kampung kami atau awal apa ya? Kampung kami akan beranak. Kampung kami masih miskin. Tidak terlalu jauh. Akan sangat mudah bagi warga untuk merespon anak-anak berat itu. Kami sudah tidak bisa hidup di bawah tekanan. Kami sudah tidak bisa hidup
karena janji tidak ditepati. Kita kasih waktu. Jadi untuk sementara waktu Bapak Polisi silakan ke dalam panggil wali kotanya ataupun asistennya. Apa maksudnya membuat janji di audiensi tadi? Apa niatnya? Kenapa tidak ada niat sama sekali untuk membantu warga Tabung Sayur? Yang tidak terintimidasi. Buka pintunya. Kita perlu sampaikan dulu ke Bapak Polisi karena apa? Kelakuan mereka setelah kita di framing, kita dituduh masa anarkis. Tapi kita harus memberitahu secara terang benderang ke Bapak Polisian. Sebagai pengayo masyarakat walaupun akhir-akhir ini sering kita lihat tindakannya, perilakunya tidak mencerminkan sama sekali. Itu penting sehingga bapak-bapak semua Bagaimana ini, Pak? tidak perlu takut. Kita punya hak konstitusional, kita punya hak atas hukum. Jadi lagi, Bapak Polisi, sekiranya waktu beberapa menit lagi untuk turun, jangan sampai bapak warga terobos. Nggak ada yang salah di sini. Karena yang janji akan mendampingi untuk mengobservasi semua orang-orang yang berurusan dan terapas tanah warga. Tapi mana buktinya?
ke dalam panggil wali kotanya ataupun asistennya. Apa maksudnya membuat janji di hari MC tadi? Apa niatnya? Kenapa tidak ada niat sama sekali untuk membantu warga Kampung Sayur? Dan tidak terintimidasi. Kita perlu menyampaikan dulu kepada Bapak Polisi. Karena apa? Kelakuan mereka setelah kita di-framing, kita dituduh masa anarkis. Tapi kita harus memberitahu secara terang benderang ke Bapak Polisian. Sebagai pengayom masyarakat, walaupun akhir-akhir ini sering kita lihat tindakannya, perilakunya tidak mencerminkan sama sekali. Itu mencerminkan sehingga bapak-bapak semua Bagaimana ini, Pak? tidak perlu takut. Kita punya hak konstitusional, kita punya hak atas hukum. Jadi lagi, Bapak Polisi, sekiranya waktu Bapak menit lagi untuk turun, jangan sampai Bapak yang warga terobos. Nggak ada yang salah di sini. Karena yang janji. Hanya ditemui oleh asisten wali kota, Kabes Baru Polda Negeri, dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah dari asisten bagian pemerintahan dan bagian hukum. Hanya itu yang menemui kita. Sehingga dari proses itu Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan bahwa tidak ada satu keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang bisa dikeluarkan, karena kita ditemui oleh orang yang bukan memiliki kebijakan. Okay. Yang bisa kita pegang cuma satu dari hasil diskusi yang begitu panjang, bahwa mereka menjanjikan akan mengirimkan Satpol PP Kecamatan Cengkareng. Benar nggak itu? Lurah, sebentar dulu, saya jelaskan. Ya, jadi Kasatpol PP Kecamatan Cengkareng dan Lurah Kapuk yang akan didatangkan hari ini untuk melakukan observasi langsung di lapangan. Saya ingin mendengarkan bagaimana suara kita, karena kami tentunya tidak sama, karena tadi pertemuannya hanya dengan mereka, sehingga kami tidak bisa menjamin apakah apa yang mereka sampaikan itu bisa dipegang atau tidak. Ya. Sehingga saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian itu untuk kita akan tetap bertahan di sini sampai nyata ada Kasatpol PP dan Lurah itu apakah kita sepakat? Oke, saya ingin dengarkan satu kali lagi. Apakah kita sepakat? Kalau begitu kita sudah sepakat bahwa kita akan tetap bertahan melakukan aksi di sini sampai dengan ada Kasatpol PP Kecamatan Cengkareng dan Lurah Kapuk untuk bersama-sama diiringi oleh kita semua untuk langsung Oke, itu dia informasinya Bapak Ibu sekalian, tetap semangat karena kita akan masih terus panjang perjuangan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cepat, Bapak Satpol PP, ayo jalan! Hari sampaikannya bahwa kita harus menunggu FPP dengan pihak kelurahan akan berhubungan dengan kita menuju dengan sayur. Jadi tetaplah semangat kawan-kawan, tetaplah bersatu ya. Oke.
Perlu diketahui Bapak dan Ibu sekalian, sekarang pemerintah kita dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah sekarang satu komando. Komando omong-omong semua Bapak dan Ibu sekalian. Maka kita tidak boleh lengah, kita harus tetap mengawal, kita berdiri di sini, kita tunggu di sini, jangan sampai. Oh ya. Untuk Bapak dan Ibu sekalian yang masih berada di luar ataupun di sebelah kanan dan kiri, supaya kita sama-sama tunggu, sama-sama duduk di tengah-tengah di depan pintu gerbang. Mari merapat Bapak dan Ibu sekalian, supaya Bapak Wali Kota mendengarkan suara kita. Ayo Bapak dan Ibu sekalian, kita merapat ke tengah-tengah, kita sama-sama menunggu di sini di depan gerbang kantor Wali Kota Jakarta Barat. Tapi Bapak bisa jamin aktivitas itu nggak ini ya, sekarang ya? Setiap hari Pak. Negara itu berjalan, bagaimana negara itu harus dalam penerapannya sesuai dengan peraturan yang diatur oleh undang-undang itu sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Konstitusi yang ditulis oleh para pendiri bangsa kita telah menerangkan dengan jelas pada pasal 33 bahwa sumber daya alam itu diletakkan sebagai sumber kesejahteraan untuk rakyat secara keseluruhan Indonesia. Jika hal itu dapat diterapkan Bapak dan Ibu sekalian, maka seperti yang dikatakan oleh Bapak yang duduk di sebelah kiri saya tadi, pasal 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terjadi Bapak dan Ibu sekalian. Namun hari ini kita semakin was-was, kita semakin meragukan semuanya. Saya dari GMI Universitas Nasional hari ini mengingat latar belakang saya ketika melihat hadirnya Bapak dan Ibu sekalian warga Kampung Sayur di depan gedung pemerintahan Wali Kota Jakarta Barat hari ini, jelas-jelas membangunkan saya untuk mengatakan salut dan hormat-hormatnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sampai saat ini bersedia untuk menunggu kepastian dari janji yang dikatakan oleh hasil audiensi kawan-kawan kita di dalam tadi. Bapak dan Ibu sekalian, lewat keterbatasan pengetahuan saya yang dipelajari dari kelas-kelas di kampus, mungkin dapat saya kaitkan dengan apa yang terjadi dalam kenyataan yang dihadapi oleh kita pada saat ini, Bapak dan Ibu sekalian. Perlu untuk kita mengingat terlebih dahulu bagaimana negara itu berjalan, bagaimana negara itu harus dalam penerapannya sesuai dengan peraturan yang diatur oleh undang-undang itu sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Konstitusi yang ditulis oleh para pendiri bangsa kita telah menerangkan dengan jelas pada pasal 33 bahwa sumber daya alam itu diletakkan sebagai sumber kesejahteraan untuk rakyat secara keseluruhan Indonesia. Jika hal itu dapat diterapkan Bapak dan Ibu sekalian, maka seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu di sebelah kiri saya tadi, pasal 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terjadi Bapak dan Ibu sekalian. Namun hari ini kita semakin was-was, kita semakin meragukan atas apa yang dirasakan, atas apa kenyataan yang kita lihat hari-hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kehadiran kita pada hari ini menunjukkan bahwa ketidakadilan yang hadir
ikan kebun untuk sayur itu tidak serta-merta kita biarkan. Itu kita lihat ketidakadilan itu, kita lihat layaknya maling di rumah-rumah kita, dan maling yang mencuri kita harus kita usir dengan pengawalan Bapak dan Ibu sekalian. Jika saya mengingat tentang apa yang pernah dituliskan oleh penjaga hukum ataupun ahli hukum dari Jerman, Friedrich von Karsavik, bahwa hukum yang sejati adalah hukum yang datang dari jiwa rakyat. Dalam bahasanya disebutkan dalam Prometheus, Bapak dan Ibu sekalian. Dan perlu kita ingat bahwa semua politisi ataupun akademisi hukum ataupun mahasiswa hukum yang menganut aliran hukumnya masing-masing tetap akan mengakui bahwa perilaku, kebutuhan ataupun kenyataan yang ada di masyarakat adalah hukum yang paling tertinggi, Bapak dan Ibu sekalian. Dan hukum yang paling tertinggi yang hidup dalam perilaku rakyat itu sendiri akan